Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, baik, benar-benar baik, 100% atau gimana nih? Eh, Mungkin sedikit kelelahan kali ya, Bu. Kelelahan karena banyak tugas atau Iya bisa jadi. Namanya juga di sekolah akhir ya, semester 3. jadi tugasnya banyak ya. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin biar lebih akrab, kita perkenalan diri terlebih dahulu kali ya. Mungkin dari Ya, Bu. ibu atau dari kakaknya dulu. Dari Ibu dulu, semonggo. Oke, perkenalan diri dari ibu dulu. Eh, Perkenalkan, nama Ibu Melati Nurikmasari, biasa dipanggil Bu Melati. Ibu merupakan guru BK, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Status Status rumah lajang. Oh, status rumah? Milik sendiri gitu maksudnya? sama rumah Oh, maksudnya. alamat. Ya, alamat. Alamat di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, boleh bergantian? Nama saya Silmi Ayatika. Ya, Saya di SMA 25. oke. SMK. Sekolah sendiri lupa, mohon maaf ya Bu. Banyakan tugas. Iya, nggak apa-apa. eh SMA 25 Iya, Jakarta. oke. Tinggal di daerah mana? Di Cilandak. Cilandak. Biasanya dipanggilnya apa nih? Silmi aja. Silmi. Oke, Ibu panggil Kak Silmi kali ya, biar lebih enak. Gak usah pakai KD Bu, Silmi aja. Oh, langsung Silmi aja. Oke, kalau kayak gitu. Jadi Silmi, saya hari ini mau kasih sedikit edukasi yang berkaitan dengan layanan BK nih. Jadi di BK tuh ada 10 layanan. Eh, Silmi tahu apa aja layanannya? Nggak tahu Bu. Oke, Ibu jelasnya sedikit. Di BK layanannya ada 10. Yang pertama ada layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, terus ada konseling individu, ada bimbingan kelompok, ada konseling kelompok, layanan pengemasan konten, konsultasi, mediasi, dan layanan advokasi. Jadi yang hari ini saya mau kasih ke Silmi mengenai layanan konseling individu yang bertemakan konseling kesehatan klien di sekolah. Seperti itu. Sebelum itu, Ibu mau nanya, Silmi tahu apa itu konseling kesehatan klien di sekolah? Nggak Bu. Nggak Nggak tahu ya. pernah belum. Mungkin konseling kesehatan, kesehatan di fisik, Iya, mental, iya mungkin benar. gitu. Iya, untuk lebih jelasnya mungkin lebih konseling kesehatan di sekolah adalah suatu upaya pemberian bantuan atau pelayanan secara psikis yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor, di mana konselornya saya kepada klien, di mana kliennya di sini adalah Silmi sendiri di lingkup sekolah untuk mencapai hidup sehat, yaitu kondisi sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, konseling kesehatan di sekolah ini juga ada tujuannya nih, yang secara umum, yaitu agar tercapainya kesehatan klien yang sejahtera, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan tercapainya tujuan dari konseling kesehatan di sekolah itu sendiri, yaitu membantu tercapainya tujuan pendidikan
dan agar tercapainya mental siswa yang sehat. Sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan belajar, memiliki inisiatif yang tinggi, peka dan memiliki empati pada sekitar, antara bermain dan belajar menjadi seimbang, dan dapat menyelesaikan masalah, serta dapat mengambil hikmahnya. Seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami ya, Silmi? Iya, Bu. Oke, mungkin itu sedikit Ini mengenai penjelasan konseling kesehatan di sekolah. Kan tadi Silmi sempat bilang lagi agak lelah aja gitu ya sama pelajaran, apalagi udah kelas 3 kalau nggak salah tadi ya? ya, Bu. Ya, kelas 3. Pasti banyak banget tuh yang namanya tugas. Mungkin ada yang mau diceritakan yang bikin lelahnya Silmi tuh jadi kayak hampir ngeganggu banget nih, atau bahkan bisa dibilang jadi stres. Mungkin lelahnya tuh apa namanya udah mulai banyak tugas gitu ya. Kemarin kan di semester 1, kan sekarang udah masuk semester 2. Kemarin di semester 1 kan masih kayak nyantai gitu ya, masih Ya. kayak dikasih kemudahan gitu sama pelajaran kayak masih materi-materi gitu. Terus sekarang udah mau semester 2 kan, jadi kayak tugas, tugas, tugas terus karena kan mau ujian nanti kan di akhir. Jadi kayak dibanyakin tugasnya, latihan-latihan gitu kan. Nah, cuman terkadang tuh gurunya tuh nggak kira-kira gitu Bu, kayak ngasih tugas tuh misalnya kayak sehari tuh ada 5 mata pelajaran gitu kan, Iya. dari pagi sampai sore sekolahnya. Nah itu tuh ngasih tugas semua, dan itu tuh dan itu tuh kedekatan gitu kan, jadi tuh kayak gimana ya, kayak nggak ngasih keringanan gitu loh buat kita. Misalnya kayak Jumat nih, terus tugasnya deadline-nya semuanya tuh Senin gitu, jadi kayak nggak dikasih bebas liburnya gitu kan. Belum lagi di sekolah banyak tugas, di rumah juga kadang disuruh bersih-bersih rumah gitu, terus disuruh bantuin ibu gitu. Jadinya nggak kebagi waktu buat belajar, buat ngerjain tugas kadang gitu kan, karena tugasnya deket-deketan ngumpulinnya, terus banyak tugas di rumah juga gitu kan. Nah, jadi kayak stres gitu, gimana ya caranya membagi waktu gitu kan, apalagi uh, ya namanya di umur segini kan ya Bu, orang lagi banyak moodnya gitu kan ya Ya, Bu, wajar kan ya umur segini wajar. moodnya tuh. Jadi kayak kadang-kadang ya namanya orang lagi nggak mood, kalau dipaksa buat ngerjain tugas ya nggak bisa, nggak mood, nggak bakal bisa mikir. Jadinya kalau dipaksain tuh besok, tapi besok harus udah ngumpulin gitu kan, kalau dipaksain jadi kayak meledak gitu, kepalanya panas banget rasanya kepala gitu. Jadi kayak kesel aja gitu sama guru-gurunya. Ya salah sendiri juga sih, misal kayak nggak bisa bagi tugas gitu kan, kayak lihat TikTok terus gitu, terus habis itu diajak temen main terus gitu, terus nggak bisa bagi waktu, kapan ngerjain tugas, kapan belajar, kapan mager. Berarti kan Saya bingungnya paling gimana? dia paling bingungnya gitu, kayak lelah aja gitu, gimana Hmm. ya caranya. Tadi kan dari cerita Silmi juga sudah diketahui nih, lelah karena mengerjakan banyak tugas, tapi di satu sisi Silmi juga sering main, terus malah nonton YouTube, seperti itu. Jadi tugasnya malah numpuk, jadi pas udah mendekati hari H pengumpulan, buru-buru ngerjain jadi lebih lelah, seperti itu kan. Jadi ya memang kita harus bisa bagi waktu sendiri gitu. Untuk memang pada intinya sebagai seorang siswa, apalagi sudah kelas tingkat akhir, semester akhir juga, harus bisa membagi waktu dengan baik antara belajar, antara bermain, agar ya tadi nggak lelah karena
mengerjakan tugas menumpuk secara bersamaan itu. Jadi mendekati waktu pengumpulan malah buru-buru untuk ngerjain tugas atau mungkin zaman sekarang disebutnya sistem SKS kali ya, sistem kebut semalam. Seperti itu. Iya, bisa jadi. Tapi nggak juga sih, Bu. Orang orang kan kalau tugasnya banyak itu saya kerjain, saya cicil dikit-dikit gitu kan. Ya namanya banyak, Bu. Ya nggak bisa habis tugasnya. Ya kan, masa iya kita seharian ngerjain, fokus ngerjain tugas terus gitu kan. Ya kan kita juga punya waktu buat nyantai dulu gitu. Tapi ya karena tugasnya bejibun, jadinya ya kayak gitu. Maksudnya tuh guru-gurunya tuh kalau ngasih ngasih tugas tuh deadline-nya jangan cepet-cepet gitu loh. Aturan ngumpulinnya tuh nanti kalau ketemu lagi ya pas pelajarannya gitu kan enak. Jadi kayak masih ada jeda seminggu gitu kan. Nah kalau itu misalnya dikasih tugasnya Senin. Padahal Selasa nggak ada pelajaran dia, tapi disuruh kumpulinnya besoknya. Padahal maksudnya di sekolah tuh udah dikasih tugas juga gitu kan. Kadang kalau gurunya nggak bisa dikasih tugas, tapi kasih tugas di sekolah, dikasih tugas juga di rumah. Gitu kan. Oh, Hayati. Mungkin lebih agar Kak Silmi sebagai siswa tuh lebih ngerti gitu sama pelajaran yang sudah dijelaskan di sekolah. Kadang kan misalkan nih tugas di sekolah sama PR atau bahkan nanti sama ujian yang akan datang kayak UTS atau UAS bisa aja beda tingkatan soalnya. Jadi karena dikasih tugas terus-menerus, tugas dan PR terus-menerus, bisa aja jadi menambah wawasan, pengetahuan, dan kebiasaan kita mengerjakan tugas tuh jadi ada gitu. Maksudnya nggak males-malesan, jadi ya terbiasa aja gitu untuk mengerjakan tugas. Seperti itu. Ya sih, Bu. Emang bener sih niatnya. Cuman ya gak sering-sering juga kali gitu. Cuman Oh, ya mungkin saya lebih lebih ini lagi kali ya, bisa mengatur waktu lagi kali. ya mungkin memang kendalanya di pengaturan waktunya aja. Sebenarnya kalau kita bisa ngatur waktunya juga pasti kelar semua tugasnya. Mungkin emang gurunya aja juga yang kerajinan ngasih tugas kali ya. Mungkin gurunya kurang ada kerjaan. Jadi maunya meriksa tugas siswanya gitu. Atau mungkin ada kendala di mata pelajaran yang salah satunya misalkan matematika yang bikin stres gitu. Bisa jadi karena matematika itu pelajaran yang paling tidak disukai. Jadi ngerjainnya sampai stres gitu nggak ya? Paling tuh gimana ya? Jadi kayak misalnya udah berusaha dulu nih, kan kalau matematika kan banyak rumus-rumusnya, apalagi kalau di SMA kan kayak gitu deh Bu, rumusnya gitu kan, terus dicoba gitu kan, Mm-mm. terus hasilnya kok beda sama punya temen gitu kan, Hmm. jadi kayak insecure gitu lah Bu, terus habis itu kayak kalau udah berusaha sendiri nih gitu kan, gak nyontek gitu, kadang-kadang kan kayak kalau udah putus asa lihat temen gitu kan, Mm-mm. tapi tuh pengen berusaha sendiri gitu kan biar kayak apa namanya biar seneng gitu ada kepuasan gitu kan walaupun sekali dua kali cuman kayak kadang insecure gitu kan masih nggak sama juga sama punya kayak temen gitu jadi kayak udah gitu kayak udah nyerah gitu kan. Padahal bisa aja karena rumus yang kelewat satu aja atau misalkan tanda tambah kah, kurang pembagian dan lain sebagainya yang keliru gitu, yang bikin hasilnya jadi beda sama punya teman yang mungkin menurut kamu lebih pintar di matematika gitu. Jadi kalau dicoba terus-terusan, terus teliti, kan nanti lama-lama jadi lebih bisa lagi. Sebenarnya matematika itu nggak sulit, tapi memang
harus sama orang yang sudah dari awal tertarik dan menyukai matematika. Karena kadang emang nggak bisa dipaksa juga sih untuk seseorang suka sama satu pelajaran. Kayak Silmi kan nggak suka nih, mungkin kurang suka kali ya sama pelajaran matematika karena nggak bisa ngerjain soalnya atau insecure ke temen. Padahal kalau lama-lama diasah terus-terusan, terus banyak ngerjain soal, banyak mahamin rumus-rumus, itu lama-lama pasti bisa gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin nggak perlu insecure mengenai nggak bisa atau nggak bisanya mengenai mata pelajaran, karena kan nggak semua orang harus menguasai, seenggaknya kan bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh guru di sekolah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau diceritakan lagi mengenai kendala di sekolah mungkin? Mungkin tadi kan Ibu ngejelasin konseling kesehatan gitu Ya. Jadi berarti kan kalau saya lelah gitu ya sama pikiran, mungkin kalau saya tidak bisa manage waktu gitu, terus apa sih gitu loh kayak apa ya, kayak hal yang harus saya lakukan gitu loh selain main waktu, maksudnya kayak ada nggak sih gitu trik-triknya gitu loh? Menurut saya tips atau trik biar kita nggak jenuh malah lama-kelamaan jadi lelah atau stres dalam belajar tuh ya memang perlu diselingi dengan bermain atau mendengarkan musik atau menjalankan hobi lainnya, nggak hanya mengenai belajar aja gitu. Karena setiap manusia kan memang perlu istirahat juga, otak juga harus ada istirahatnya, nggak harus memikirkan tentang pelajaran, apalagi kan pelajaran itu sudah pasti sangat-sangat menguras pikiran kita kan. Jadi otak juga perlu refreshing. Mengenai kejenuhan juga, apalagi di mata pelajaran yang mungkin ada yang kita nggak suka, itu pasti lelahnya lebih tinggi daripada mata pelajaran lain kan. Ya, itu sebenarnya wajar aja, apalagi karena kita ngerasa, ini mata pelajaran yang bukan gue banget, gue nggak suka banget sama mata pelajaran ini. Ya itu sebenarnya wajar aja. Cuma karena memang dari peraturan pemerintah yang kita harus mengikuti seluruh pelajaran yang sudah ditetapkan, jadi kita nggak bisa untuk memilih mau ngerjain tugas yang mana aja atau mau ngikutin pelajaran yang kita sukain aja. Jadi ya tips and triknya ya selingi dengan melakukan hobi, istirahat, refreshing, gitu-gitu aja. Jangan memaksakan, misalkan udah capek banget nih mikir, walaupun udah deadline, tapi seenggaknya kasih waktu dulu atau space untuk istirahatin badan, istirahatin otak, pikiran, mungkin dengan mendengarkan musik atau membaca novel atau sekedar tiduran atau rebahan, itu bisa lumayan bisa untuk mengatasi kejenuhan itu atau lelah seperti itu. Akan saya coba. Ya. Dari cerita yang tadi sudah Silmi bagikan ke Ibu, menurut Ibu ya itu termasuk dalam kriteria burnout. Tahu nggak burnout itu apa? Enggak, Bu. Nah, burnout itu kalau kata anak zaman sekarang sebutan dari stres ya. Nah, Silmi tahu stres itu apa? Stres Ya. sampai berpikir
Ya, bisa termasuk, tapi mungkin lebih jelasnya akan Ibu jelaskan. Stres itu reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit, yang membuat tubuh kita memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Di mana stres juga merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Apalagi, stres yang ringan itu berguna dan dapat memacu seseorang untuk berpikir, berusaha lebih cepat dan keras, sehingga dapat menjawab tantangan hidup sehari-hari. Nah, penyebabnya dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari, kondisi fisik, psikologis, maupun sosial, dan juga, bisa aja muncul di saat situasi kerja, atau lagi di rumah, dalam kehidupan sosial dan lingkungan luar lainnya. Nah, berarti nih, stres di sini kalau dihubungkan dengan kekerasan fisik, dan verbal, yaitu bisa aja tuh, seseorang akan merasa terancam akan suatu kejadian, yang padahal, kejadian tersebut bisa aja kita tidak merasakannya secara langsung, tapi hanya dengan memikirkannya. Yang lama-kelamaan, hal itu selalu tertanam di dalam hati dan pikiran kita yang berakhir menjadi stres. Sampai sini dapat dipahami? Ya, bisa, Bu. Berarti saya termasuk burnout Iya, tapi masih dalam kan? kategori stres ringan ya, karena, tadi kan sudah dijelaskan juga stres ringan itu bisa memacu atau berguna untuk kita, berpikir keras, cepat. Namun jangan sampai stres tersebut menjadi lebih berat yang berakhir kita bisa aja mengalami depresi, seperti itu. Oke, dari stres itu juga ada gejala-gejalanya nih yang mungkin bisa Silmi, pikirkan atau telaah sendiri dari gejala yang akan Ibu sebutkan, apakah Silmi pernah mengalaminya atau tidak ya? Boleh nanti dikatakan atau diberitahu kepada Ibu. Yang pertama, menarik diri dari lingkungan keluarga dan pertemanan. Lalu yang kedua ada mengalami ketakutan luar biasa tanpa alasan. Yang ketiga, mudah marah. Yang keempat, menurunnya prestasi akademik. Lalu yang kelima, mengalami gangguan makan. Nah, dari gejala yang Ibu sebutkan itu, ada yang pernah dialami? Hmm, pernah sih, Bu, sesekali menarik diri dari keluarga. Jadi kayak bukan keluarga doang sih, jadi kayak banyak orang gitu kan. Kayak misalnya kayak udah capek sama tugas gitu kan, terus udah kayak pikirannya udah nggak karuan gitu ya, kayak ngapain tuh males banget, terus ketemu orang banyak tuh kayak capek banget juga gitu kan. Jadi kayak eh akhirnya lebih banyak ngurung diri di kamar gitu. Terus kalau keluar itu sendiri itu nggak sama Hmm. siapa-siapa. Kalau Oh, gitu kalau lagi stres pernah kayak gitu. ya. Kalau seperti itu mungkin sesekali itu masih wajar ya Silmi ya. Namun kalau misalkan sudah selama berbulan-bulan merasakan hal seperti itu sudah dikatakan tidak wajar lagi karena setiap manusia memang membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Misalkan seperti tadi jalan-jalan sendiri ataupun melakukan aktivitas yang memang bisa dilakukan rame-rame tapi kita, maunya sendiri gitu, itu nggak apa-apa banget karena kita memang membutuhkan space atau waktu untuk menenangkan diri kita sendiri tanpa, gangguan atau, campur tangan orang lain. Jadi, pikiran, hati, emosi gitu. Itu nggak masalah dan wajar sesekali dialami oleh, setiap orang, tuh. Iya, Bu. Berarti belum eh, berarti kalau bisa dibilang capek cuman sesaat aja gitu, kayak kayak Iya. belum bisa diagnosis stres gitu ya, Bu ya, belum bisa dibilang
stres berat gitu. Ya, belum. Itu Kayak masih termasuk ke dalam kategori stres ringan yang masih bisa disembuhkan dengan cara ya refreshing seperti itu. terus cara mengatasi burnout tuh kayak gimana? Tadi kan Ibu sempat menyinggung tips and triknya ya di awal. Nah, ini ada lagi nih cara untuk mengatasi stres. Yang pertama dengan menjaga kesehatan, mungkin dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang kedua ada melakukan kegiatan yang menyesuaikan dengan minat dan kemampuan kita. Jangan memaksakan untuk melakukan sesuatu yang memang sebenarnya kita nggak suka atau bukan kemampuan kita, bukan passion kita, karena itu akan memacu pikiran kita untuk bekerja dengan cepat, tapi kalau di pikiran lama-lama terus itu bisa aja menjadi stres berat. Itu. Lalu yang ketiga ada berpikir secara positif. Yang keempat ada tenangkan pikiran dan mengembangkan hobi. Dan yang terakhir ada misalkan Silmi ada keluhan atau sesuatu yang mengganggu pikiran, coba untuk ceritakan ke orang yang Silmi percaya. Misalkan, "Ih, gue lagi suntuk mengenai ini nih, gimana ya solusinya?" Atau mungkin untuk berbagi cerita aja ke temen, itu nggak masalah. Karena kadang setelah kita cerita, tanpa solusi pun itu bisa lumayan meringankan beban pikiran. Karena kadang kita hanya butuh didengarkan, bukan dinasihati, seperti itu. Oke, Bu. Ya, sampai sini dapat dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan? Bisa. Enggak sih, beberapa udah terjawab, terus udah ngerti berarti gimana caranya, terus cara mengatasinya, terus berarti udah ngerti nih stresnya aku tuh belum parah gitu, masih bisa Ya, diatasi. Jadi kayak gak panik gitu, jadi kayak masih bisa santai gitu, walaupun banyak tugas tapi tetap ya tinggal ngatur-ngatur aja gitu kan ya. Maksudnya kayak ya tadi kan kata ibu bilang kayak mungkin istirahat 10 menit gitu, dengerin musik bentar dulu, terus dilanjut lagi atau boleh sambil nyemil gitu kan ya ya Bu. bisa. Kalau emang lagi lelah banget nggak bisa mikir ya olahraga gitu-gitu kan. Ya bisa saya coba lah nanti. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan memang eh, tips atau trik yang tadi telah Ibu berikan kurang masuk di kamu, bisa Silmi konsultasikan lagi ke Ibu ya, bagaimana Baik, cara mengatasi selanjutnya, seperti itu. baik. Oke. Untuk saat ini, apakah ada lagi mau ditanyakan atau cukup? Sejauh ini sih cukup itu aja, itu juga udah lumayan lah mengurangi unek-unek gitu kan ya Bu. Oke, Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. masa kan kemarin-kemarin kayak nggak ada yang nanya, misal gitu ya capeknya gimana gimana. Kalau cerita kayak gini gitu kan kayak lumayan juga gitu kan mengurangi beban. Hmm. Jadi sejauh ini sih lumayan dan cukup. Paling nanti kalau saya ada apa-apa lagi bisa bilang ke ibu lagi gitu ya. Boleh banget menghubungi Ibu kapan aja kalau misalkan memang ada hal yang mengganggu pikiran atau hati Silmi, boleh dikonsultasikan ke Ibu. Baik Bu. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan untuk hari ini. Terima kasih karena sudah bersedia untuk Ibu berikan layanan BK ini. Ke depan, Ibu juga minta maaf apabila ada salah kata ataupun kurang
solusi yang Ibu berikan kepada Silmi yang kurang berkenan di hati Silmi, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Baik, sampai ketemu lagi mungkin di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.